Al-ulama itu adalah pilihan dari Allah. Akrimul ulama fa innahum mukramuna wa indallahi kurama. Muliakan yang namanya ulama, apapun panggilannya, sebutannya. Kalau di Sumatera sana dipanggil dengan Buya, kalau di Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur dipanggil dengan Kiai, kalau di Jawa Barat dipanggil dengan sebutan nama ajengan, kalau di Lombok dipanggil dengan Tuan Guru. Sebutan saja Pak Bu, panggilan saja itu. Semuanya ini adalah ulama. Mau panggil Tuan Guru, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim. Ahibail kiram, para alim, para ulama, para masyayikh, para asatidhah, wabil khusus murabbi hadzal majlis wal ma'had Ustadzina al-fadil ad-da'i ila Allah Adinda Al-Ustadz Dzulkarnain Arifin. Kita doakan beliau beserta istri yang paling cantiknya beliau, Adinda Yuliana, selalu disebut oleh beliau beruntung Adinda Yuliana dapat Ustadz Dzulkarnain. Selalu ada di hati, kemana beliau pergi dibawa terus Yuliana. Walaupun orang yang gak ikut namanya yang selalu terukir di hatinya. Kita doakan mudah-mudahan tetap sehat walafiat, panjang umur. Apapun yang menjadi azamnya beliau untuk izin Islam wal muslimin diijabah dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kanda Tuan Guru Haji Sarwani yang saya hormati, Ananda Al-Ustadz lalu Abdul Aziz Adam yang juga saya hormati, para asatidz yang lain yang mohon maaf tidak saya sebutkan satu persatu dengan tidak mengurangi rasa hormat dan taklim saya kepada beliau-beliau, para orang tua, para tokoh, para hujaj. Alhamdulillah hadir juga di tengah-tengah kita Bapak Kadus Pekat Laut, kalau nggak salah. Saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, dan anak-anakku tersayang yang saya banggakan. Selalu terucap dari mulut manis kita adalah ungkapan rasa syukur kita kepada Allah dengan kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan kita semua selalu dan senantiasa mendapatkan bimbingan dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Shalawat teriring salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad
Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita semua kelak di yaumil mahsyar mendapatkan syafaatul uzma, pertolongan yang agung dari Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya rabbal alamin. Sebelum saya menyampaikan apa yang akan saya sampaikan, mari kita baca suratul Fatihah untuk al-maghfurillah almarhum ayahanda Tuan Guru Haji Mustajab. Mudah-mudahan beliau benar-benar diberikan satu taman dari taman-taman surganya Allah Subhanahu wa taala, wa ayyu'ida alaina min barakatihi wa asrarihi wa ulumihi fid din wad dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak Ibu yang saya hormati, saya banggakan, terasa kangen rasanya saya kepada jemaah yang ada di Batu Rak ini karena sudah lama tidak bertemu. Niscaya kita menunggu kedatangan Tuan Guru. Nah, karena itu sesuai dengan apa yang disampaikan oleh baginda Rasul, zur hubban tasdad hubban. Dengan kita berziarah datang jarang-jarang semakin tambah cintanya. Amin. Amin. Nah, karena itu Bapak Ibu sekalian, saya terasa iri kepada beliau Adinda Ustadz Dzulkarnain. Kenapa? Karena setiap beliau memberikan ceramah dimanapun beliau, istri beliau selalu terukir dalam hati beliau, selalu disebut. Ini maaf, baginda Rasulullah Muhammad SAW romantisnya sampai akhir hayatnya. Bukan hanya karena baru nikah. Orang itu romantis dengan istrinya. Bukan karena masih bajang romantis dengan istrinya. Tapi sekalipun sudah lingsir, sudah tua, tetap romantis. Bagaimana baginda Rasulullah Muhammad SAW romantisnya beliau sampai akhir hayat beliau. Tidak pernah baginda Rasul itu memanggil istrinya dengan panggilan nama. Selalu memanggil dengan panggilan ya Umairah, wahai yang kemerah-merahan. Kalau sekarang nggak ada yang kemerah-merahan kecuali pakai sidung, ya, kecuali pakai make up. Tapi baginda Rasul walaupun waktu itu nggak ada yang namanya make up, nggak ada yang namanya bedak, nggak ada yang namanya bikin glowing. Apa yang glowing namanya? Apa deh kalau glowing itu ya? Apa deh glowing ya? Nabi haram glowing? Nasi goreng? Tapi tetap sampai akhir hayat beliau selalu memanggil dengan panggilan sayang, wahai yang kemerah-merahan. Begitu juga dengan Ustadz Dzulkarnain, ini dia ditonton, makanya sedang iri. Dari sekarang saya selalu akan sebut nama istriku saya. Nanti ikutin terus Pak Bu, kalau istri ini dipuji, insya Allah dia senang hatinya. Amin. Begitu juga dengan ibu-ibu dipuji oleh suaminya, senang hatinya. Apalagi malam Jumat, malam Sabtu, besok malam Ahad, terus tinggal ngitung doang. Bapak Ibu yang saya hormati, saya banggakan, tadi telah banyak ilmu yang disampaikan oleh Adinda. Supaya nggak bias, saya akan juga meneruskan tentang kita ini berinfak, bersedekah. Baginda Rasulullah Muhammad SAW, beliau ini pemurah, Pak Bu, mengajarkan kepada kita
Satu ketika baginda Rasulullah Muhammad SAW, beliau mau makan. Sudah terhidang di tempat makan beliau. Karena tempat makan beliau tidak sama seperti kita punya meja makan yang bagus, lalu dikelilingi dengan yang namanya makanan yang bermacam-macam, yang penuh dengan gizi. Tapi baginda Rasulullah Muhammad SAW hanya punya sepotong roti, yang pada waktu itu terasa lapar perutnya baginda Rasulullah Muhammad SAW. Sebelum disantap, sebelum dimakan itu sepotong roti, ternyata ada tamu yang memberikan salam kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Dan apa tamu itu datang? Minta kepada baginda Rasul, ya Rasulullah, sudah hampir 3 hari ini aku tidak makan, wahai Rasulullah. Terasa perut ini lapar sekali, bahkan badan saya ini lemah, wahai Rasulullah. Apakah ada makanan pada dirimu, wahai Rasulullah Muhammad SAW? Padahal Nabi tidak punya makanan lain kecuali sepotong roti tersebut. Lalu apa kata baginda Rasul? Iya, saya punya makanan. Kalau engkau memang lapar, saya akan kasih makanan ini. Sebenarnya saya ingin makan, tapi karena engkau lebih membutuhkan daripada aku kasih makanan ini. Dipersilakan untuk dimakan. Itulah baginda Rasulullah Muhammad. Kalau kita, Pak Bu, dikman berdahar, lapar, baru pulang dari sawah, habis nunggu, nyampe di rumah ada makanan cuma 1 piring nasinya, lauknya cuma 1 potong ayam atau ikan atau apa saja. Kemudian diminta oleh orang, kira-kira dikasih apa enggak? Sedangkan kita lapar nih, nggak ada lagi makanan. Mungkin kalau kita nggak ngasih Pak. Tapi inilah baginda Rasulullah Muhammad SAW. Sehingga beliau mengatakan, Qiwamud dunya bi arba'ati asya'a. Dunia ini akan tegak. Dunia ini akan berkesinambungan sampai hari kiamat dengan 4 perkara, kata baginda Rasulullah Muhammad SAW. Apa yang pertama? Hidup kita ini akan nyaman, tentram, bahagia. Yang pertama adalah bi'ilmil ulama, dengan ilmunya para ulama. Tuh tadi semua ingin berjuluk, ingin duluan masuk surga. Tapi semuanya itu karena dapat ilmu dari para ulama. Karena al-ulama itu adalah pilihan dari Allah. Akrimul ulama fa innahum mukramuna wa indallahi kurama. Muliakan yang namanya ulama, apapun panggilannya, sebutannya. Kalau di Sumatera sana dipanggil dengan Buya, kalau di Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur dipanggil dengan Kiai, kalau di Jawa Barat dipanggil dengan sebutan nama ajengan, kalau di Lombok dipanggil dengan Tuan Guru. Sebutan saja Pak Bu, panggilan saja itu. Semuanya ini adalah ulama. Mau panggil Tuan Guru, Buya, ajengan, Kiai, Ustaz, itu semua adalah ulama, pilihan dari Allah. Maka tugas kita sebagai jamaah untuk memuliakan kepada ulama tersebut. Walaupun maaf, beliau masih bajang, karena dia punya ulama, wajib yang tua kita ini menghormati kepada ulama walaupun masih bajang. Contoh Ustaz Abdul Aziz masih bajang. Oh, kalau jalan sendiri nggak dikasih tahu, masih SMA beliau. Teman-temannya ini nih. Iya. Padahal beliau sudah punya anak. Jangan dibilang punya anak. Udah punya bidadari, udah punya anak 1. Udah stop. Kecuali beliau mau menambah. Kan boleh nambah. Walaupun masih bajang ataupun sudah lingsir, itulah ulama. Karena satu-satunya yang diwariskan oleh baginda Rasul, al-ulama warathatul anbiya. Ulama inilah pewaris dari Nabi kita Muhammad
yang meneruskan estafet perjuangan baginda Rasul adalah para ulama yang ikhlas, nggak pernah kenal lelah, nggak pernah kenal capek, selalu berjuang meneruskan perjuangan baginda Rasulullah Muhammad. Fa innahum mukramuna, karena sesungguhnya mereka ini dipilih oleh Allah, dimuliakan oleh Allah. Wa indallahi kurama, dan di sisi Allah sudah jelas ulama ini mendapatkan tempat yang mulia di sisi Allah Subhanahu. Makanya jangan melihat masih banyak Ustadz Abdul Aziz masih banyak, karena ulama beliau tetap duduknya di atas. Walaupun maaf, sapun lingsir, nggak punya ilmu, tetap duduknya di bawah. Ini maaf, ini perbedaannya. Nah, karena itulah Bapak Ibu, kita ini akan hidup nyaman, tentram, bahagia sampai akhir hayat kita. Bahkan dunia ini akan tegak sampai hari kiamat nanti, yaitu dengan ilmunya para ulama. Ulama punya peranan penting Pak Bu dalam hidup manusia ini. Laulal ulama lakana nasu kal bahaim. Seandainya di arah ulama di dunia niki, laksana kehidupan manusia persis seperti kehidupan kaum. Sapi, bebek, manuk, ya kan? Adanya ulama, alhamdulillah. Hari Jumat dikasih tahu bahwasanya di Baturak ada majelis taklim yang diasuh langsung oleh Tuan Guru Ustadz Dzulkarnain Arifin. Istrinya bernama yang paling cantik Yuliana. Iya kan? Oh, Naman yang namanya tempatnya, adem tempatnya, alhamdulillah. Dari mana tempat datang? Masyiat Allah kibat, yang jalan kaki ataupun yang naik kendaraan, naik domong sampai di Baturak, alhamdulillah. Kenapa? Karena ilmunya para ulama. Oh, ternyata dihadirin oleh Ustadz Abdul Aziz, Tuan Guru Sarwani, termasuk alhamdulillah jeluk nikiti yang hadir di tempat ini. Karena ingin berkesinambungan hidup kita ini, ingin nyaman, tentram, bahagia, tegak dunia sampai hari kiamat. Itu yang pertama. Yang kedua, dunia ini akan tegak. Nanti ada korelasinya, hubungannya dengan yaitu orang-orang yang dermawan. Yang kedua, dunia ini akan tegak, berkesinambungan, dan masyarakatnya hidup nyaman, tentram, bahagia. Yang kedua yaitu wa bi'adlil umaro, adilnya para pemimpin. Para pemimpin ini bentar lagi pemilu. Kita akan memilih presiden dan wakilnya. Kita akan memilih calon DPD RI, calon DPR RI, calon DPR tingkat 1 provinsi, calon DPR tingkat 2 kabupaten, 5 nanti kita dapat itu kertas. Itu semua adalah mewakili dari rakyat yang memilihnya. Artinya apa? Kalau Allah takdirkan dia jadi pemimpin di negara yang kita cintai ini, harus adil. Jangan untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan kelompok-kelompoknya saja, tapi mayoritas untuk masyarakat Indonesia dari Sabang sampai ke Merauke, apapun itu agamanya, etnisnya. Ini jadi pemimpin harus adil. Kalau nggak adil Pak Bu, nanti dipertanyakan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kullukum ra'in, kalian semua ini adalah pemimpin. Pemimpin pribadinya, keluarganya, lingkungannya, bahkan bangsa dan negara. Dan setiap kepemimpinan kalian nanti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu. Oh, sekarang bisa bersilat lidah, bisa berbohong. Tapi nanti di hadapan Allah tidak mampu lagi untuk berbohong. Sejujur-jujurnya akan bicara di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun.
Nanti ketika kita sudah meninggal dunia menghadap langsung kepada Allah Subhanahu wa taala, nakhtimu ala afwahihim. Kata Allah, aku kunci rapat mulutmu itu, tidak mampu lagi untuk berbicara. Sekarang jauh hari mubarak, bisa cuak-cuak, sekencang suaranya bisa ngomong. Tapi nanti di hadapan Allah, sunyi mulut kita ini, dikunci rapat, tidak mampu lagi untuk berbicara di hadapan Allah Subhanahu. Semua kita ini, Pak. Apa nanti yang akan berbicara di hadapan Allah? Wa tukallimuna aydihim. Nanti akan berbicara di hadapan Allah adalah tangan-tangan kita yang saat ini tangan tidak bisa untuk berbicara. Sejujur-jujurnya nanti akan berbicara di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa tashhadu arjuluhum, dan yang menjadi saksi adalah kaki-kaki kita. Bima kanu yaksibun, dengan apa yang telah kau perbuat selama hidup kalian di dunia ini. Jumat, setelah sholat Jumat, siap-siap sholat zuhur, makan siang, datang ke pengajian. Nanti kakinya bersaksi di hadapan Allah. Ya Allah, kaki tiang niki ya Allah, datang ke Batu Berak ya Allah. Setiap hari Jumat gak pernah enggak ya Allah. Bahkan hampir tiap hari kami ngaji ke sana kemari ya Allah. Ini bersaksi nanti kaki kita ini di hadapan Allah Subhanahu wa taala, termasuk pemimpin-pemimpin yang dapat amanah jabatan dari masyarakat. Nanti akan berbicara sejujur-jujurnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Pak ingat, ketika Allah takdirkan kita semua ini jadi pemimpin, harus adil dalam memimpin. Bagaimana adil tersebut? Wa syai'i ala mahallihi, menempatkan sesuatu pada tempatnya. Ini yang disebut dengan adil. Ini kadang-kadang maaf, dapat jabatan, kadang hanya untuk kepentingan pribadinya, tidak memikirkan itu adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Nanti ini yang akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, kita akan hidup nyaman, tentram, berkesinambungan sampai hari kiamat. Kita hidup nyaman, bahagia, hidup adil, berkemakmuran, makmur, berkeadilan. Wa bisakhawatil aghniyani, yaitu dermawannya orang-orang yang have, orang-orang yang kaya. Alhamdulillah, satu persatu tadi datang minta doa dengan dibacakan suratul Fatihah sesuai dengan keinginannya dari keluarganya, termasuk yang meninggal dunia. Alhamdulillah, ini adalah bentuk sakhawah, yaitu dermawannya bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Orang yang kaya, sakhawah, dermawan, bagus. Tapi lebih bagus lagi, orang yang dermawan itu walaupun maaf hidup, yaitu pas-pasan. Walaupun tidak kaya, tapi bagus orang yang murah tangan. Kenapa Bapak Ibu? Tadi disampaikan oleh Ustaz Abdul Aziz, dirilis oleh Ustaz Abdul Karnain. Nanti salah satu yang ingin orang itu masuk ke dalam surga, itu mustaq yang dirindukan oleh surga adalah orang-orang yang dermawan. Ini Al-Quran menyatakan Pak. Al-Quran tadi hadis dari sampaikan, Al-Qurannya apa? Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra wal kadhimina al-ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Dalam tafsir Al-Quran dikatakan surga itu rindu kepada tiga kelompok. Surga yang merindukan, bukan orang itu yang rindu kepada surga, tapi surga yang merindukan orang tersebut. Siapa tiga kelompok tersebut? Yang pertama adalah alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra, yaitu orang-orang yang mau menafkahkan sebagian hartanya baik dalam keadaan sempit maupun dalam keadaan lapar. Oh, kalau dalam keadaan lapar terbiasa, kalau duit kepeng mah alhamdulillah. Kalau yang enggak pelit. Tapi ini walaupun dalam keadaan seadanya, kadang dari rumah cuma bawa uang gak banyak, cuma 10.000,
dikepel, dipegang sampai di majelis taklim keringetan, lecek itu uang. Ketika fastabiqul khairat dibacakan sholawat, ayo kita berlomba-lomba untuk investasi akhirat, ditaruh itu buahnya. Apalagi jangan sampai alhamdulillah. Ini makanya Pak Bu akan cepat selesai pembangunan sarana pendidikan ini, sarana ibadah ini, kalau orang yang kaya itu sakhawah, orang yang kaya itu dermawan. Cuman kadang-kadang mohon maaf, orang semakin kaya kadang semakin pelit. Waktu masih miskinnya mah, oh mudah-mudahan ya Allah Engkau berikan rezeki kepada tiang ya Allah. Kalau kami kaya ya Allah akan menanggung yang namanya sarana pendidikan, sarana ibadah, akan kami sumbang masjid, mushola, madrasah, pondok pesantren ya Allah. Begitu dikasih rezeki oleh Allah, lupa dengan janjinya. Eman, sayang, akhirnya enggak berinfak, enggak bersedekah. Tadi disampaikan oleh beliau, kalau kalian ini kepingin kaya, ya kalau kepingin kaya, perbanyak bersedekah. Mana ayat Al-Quran yang menyatakan khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambillah dari harta itu sebagai sedekah, infak, pemberian. Nih, sedang dibangun. Kalau dikasih harta benda kita itu untuk sarana ibadah kepada Allah, kita perbanyak berinfak, bersedekah, maka tutahhiruhum, satu, bikin suci kepada harta benda kalian. Yang kedua, wa tuzakkihim, Allah bikin kaya kepada orang yang memperbanyak sedekah. Makanya kalau Allah berikan rezeki kepada kita, jangan hemat-hemat, jangan kita sayang-sayang, perbanyak kita berinfak dan bersedekah. Bahkan dinyatakan lagi dalam Al-Quran, laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas sholihin. Kalau seandainya tahu kita ini Pak Bu digambarkan betapa besarnya orang yang berinfak, bersedekah, berlipat pahalanya, maka ketika Allah mau cabut nyawa kita ini, minta kepada Allah agar ditunda kematian kita. Bahkan yang meninggal dunia minta kepada Allah, kalau hidupkan lagi ya Allah ke dunia, kembalikan ya Allah ke dunia. Karena saya tahu bagaimana besarnya bersedekah tersebut, saya akan menjadi hambamu yang memperbanyak bersedekah. Wa akum minas sholihin, dan aku akan menjadi orang yang soleh. Ini belinya pahalanya orang berinfak dan bersedekah. Maka wajar, pantas Bapak Ibu diutamakan nanti masuk surga itu yang paling pertama adalah orang yang sakhawah, yaitu yang murah tangan, artinya yang dermawan. Karena baginda Rasulullah Muhammad SAW begitu hijrah dari kota Mekah menuju kota Madinah, yang pertama dibangun adalah al-iqtisadiyah, yaitu ekonominya umat. Bagaimana diajarkan oleh baginda Rasul supaya umat Islam ini jadi orang yang kaya raya, yang berdagang diajarkan oleh baginda Rasul, yang menjadi petani diajarkan oleh baginda Rasul, yang menjadi pejabat diajarkan oleh baginda Rasul, sehingga alhamdulillah umat Islam mampu membangun yang namanya Baitul Mal. Dari Baitul Mal itulah dibantu orang-orang yang papa, orang-orang yang membutuhkan uluran tangan. Karena subhanallah, orang umat Islam pada waktu itu banyak yang kaya raya. Ada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq yang kaya, ada Sayyidina Utsman bin Affan yang kaya raya, ada Sayyidina Abdurrahman bin Auf yang kaya, yang alhamdulillah maju perekonomiannya umat Islam. Mau bangun apa saja gampang. Oh, kalau seandainya sekarang orang yang kaya semuanya seperti Ibu Haji ini, insya Allah cepat selesai pembangunan madrasah pondok pesantren ini. Nah, karena itulah semampunya kita perbanyak untuk berinfak dan bersedekah. Itu yang ketiga. Yang terakhir, yang keempat, dunia ini akan tegak, yaitu wa bidu'ail fuqara, yaitu dengan doanya orang-orang yang fakir. Semua komponen punya peran masing-masing. Ulama
punya peran ilmunya disampaikan kepada jemaah. Orang yang jadi pejabat, jadi pemimpin, adil dalam memimpin. Orang yang kaya, dermawan dengan harta bendanya. Dan orang yang miskin, yang hidupnya tidak terkontaminasi dengan urusan dunia, selalu berdoa, bermunajat, mohon kepada Allah Subhanahu. Karena doanya orang yang fakir ini diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan oleh Allah, panjang umur, diberikan rezeki yang halal, yang baik, yang banyak, tentu untuk bekal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita semua meninggal dunia dalam keadaan husnul khotimah, masuk surga di belakang baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Allahumma sholli ala Muhammad. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan yang sedikit ini menjadi motivasi bagi kita semua dan bermanfaat. Alhamdulillah Rabbi wal khatok minni maturkan biasi tulas ampura agung-agung sinampura wal afaminkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.